Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 dalam mengerjakan tugas proyek struktur data mengambil tema transaksi perdagangan dengan saya sendiri, Hilda Wulan Suciatri, Lia Malia, Salma Haura Safia, Salma Ratnadila, dan Suci Amalia Awinunisa. Transaksi perdagangan yang kami ambil adalah pembelian toko sembako. Nama tokonya adalah Sumber Bahagia Sembako. Sebelum kita masuk ke penjelasan struktur di C++, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu latar belakang pembuatan program pembelian toko sembako. Perkembangan teknologi yang pesat dari waktu ke waktu membuat pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat diselesaikan dengan cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam aktivitas manusia. Salah satu bidang yang membutuhkan suatu pengaplikasian program yaitu usaha perdagangan, mulai dari pendataan barang, transaksi penjualan, sampai pendataan kembali hasil penjualan. Seperti yang akan kami bahas kali ini, kami akan mempresentasikan transaksi pembelian sembako, bagaimana pemrograman yang dipakai, serta bagaimana struktur dalam C++. Secara ringkas, manfaat untuk membuat program transaksi pembelian di toko sembako ini jelas untuk memudahkan kepada para penjual toko agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Haura Safia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang file header pembelian toko sembako. Untuk membuat program pembelian toko sembako ini, kami membutuhkan beberapa file header C++. Yang pertama ada IOStream. IOStream merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Adapun fungsi-fungsi IOStream diantaranya ada count. Count merupakan fungsi outputan yang digunakan untuk menampilkan hasil program. Ada juga sin. Sin merupakan inputan yang berpasangan dengan fungsi count, di mana fungsinya adalah untuk menampilkan nilai variabel ke dalam program melalui keyboard. Dan yang terakhir ada endline. Endline merupakan fungsi yang digunakan untuk ganti baris atau untuk memindahkan ke garis baru. Dan yang kedua ada conio. Conio merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Dan adapun fungsi-fungsi conio diantaranya ada get. Get digunakan untuk membaca karakter tanpa diakhiri enter. Pada get ini karakter yang dimaksudkan tidak ditampilkan di layar. Dan ada CLR-SCR, yaitu fungsi yang digunakan untuk membersihkan layar konsol atau terminal pada program dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan. Dan yang terakhir ada gauge, digunakan untuk membaca karakter tanpa diakhiri enter. Pada gauge ini karakter yang dimasukkan tidak ditampilkan di layar. Sekian penjelasan dari saya mengenai file header dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lia Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia Tusolihah. Saya dari kelas 11 2A13. Saat ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sebuah proyek yang kami dengan bertemakan Toko Sumber Bahagia Sembako. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang function atau fungsi. Function atau fungsi di sini merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Gunanya adalah untuk mengurangi pengulangan penulisan program yang berulang atau sama. Seperti pada proyek yang kami buat, di situ ada fungsi title, garis, dan terima kasih, di mana fungsi ini akan dipanggil berulang input dan output. Oleh karena itu, untuk mengurangi perulangan yang berlebihan dan agar lebih terstruktur, maka dipakailah fungsi ini. Dalam penulisan C++,
Biasanya fungsi ini diikuti dengan tanda kurung buka tutup sebagai contoh fungsi titel yang dimana akan dipanggil pada bagian input dan output dengan penulisan titel. Saya Salma Ratnajila akan menjelaskan tipe-tipe data yang akan dipakai di dalam proyek kami. Nah, tipe data yang dipakai dalam proyek kami itu ada tipe data sederhana, yaitu integer, char, sama float. Nah, apa sih itu integer? Integer itu merupakan tipe data yang dapat menampung nilainya yang tidak memiliki titik desimal atau perhitungan bulat yang dapat diperhitungkan. Nah, dan ada char. Char itu apa sih? Char itu karakter. Jadi tipe data yang menampung data sebuah karakter. Biasanya ditandai dalam petik kutip. Nah, ada satu lagi kita pakai tipe data float. Nah, float itu tipe data yang dapat menampung yang memiliki nilai pecahan atau yang suka disebut itu desimal yang dapat diperhitungkan. Nah, yang kedua ada tipe string, operasi string ya. Tipe string itu ada banyak contohnya, ada beberapa fungsi banyak. Ada strcpy, ada strcat, strcmp, strlen, sama strchr. Nah, mereka itu memiliki masing-masing fungsi. Yang tipe data string yang kita pakai itu cuman ada strcpy dan strcmp. Apa itu fungsinya? strcpy itu untuk menyalin string. Jadi untuk menyalin string sebuah variabel untuk ke string asal. Jadi gitu. Nah, strcmp itu untuk membandingkan dua nilai string. Nah, jadi untuk membandingkan kedua nilai string tersebut. Nah, kalau begitu. Berikut ada contoh penulisan dalam Borland atau enggak C++. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Ainunisa dan saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Array juga merupakan suatu grup dalam kurung entitas yang beranggotakan elemen-elemen dalam kurung variabel yang bertipe data sama dan dapat diakses dengan memanggil nama array berserta indeks elemennya. Di dalam proyek kami ini, kami menggunakan array dimensi 1, yaitu deklarasinya berupa tipe data nama variabel indeks. Proyeknya char admin 10 dan kode A10. Adapun penjelasan tambahan dari array dimensi 1 merupakan suatu array yang terdiri dari satu subscript array, yaitu jumlah dan data maksimum. Array juga bisa dikatakan sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama yang dapat diakses menggunakan satu buah indeks saja. Jadi ini adalah contoh inputan kita, inputan kelompok kita, dan ini outputnya. Bisa kita perjelas. Nah, kayak gini. Dan ini juga bakal dijelaskan oleh Hilda di video yang terakhir. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kembali tentang struktur branching atau percabangan. Yang pertama ada bersyarat. Pada program ini terdapat struktur branching atau percabangan bersyarat sebagai berikut. Yang A ada if. Perintah ini digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan di mana ada dua atau lebih kondisi yang harus kita pilih, true atau false. Ketika syarat dari kondisi tersebut terpenuhi, maka kondisi tersebut bernilai benar atau true. Dan jika syarat kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kondisi tersebut bernilai salah atau false. Yang B ada if else majemuk.
Percabangan if else majemuk merupakan perkembangan dari perintah if dua kondisi karena percabangan ini akan menambahkan atau menyisipkan satu atau lebih kondisi ke dalamnya. Nah, yang kedua tidak bersyarat. Goto adalah perintah untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label di sini merupakan identifier atau pengenal yang diikuti dengan tanda titik dua. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memperlihatkan perintah goto dari program yang kami buat. Nah, yang saya blok ini adalah menu sebagai pengenal. Nah, yang saya blok ini menu untuk memanggil si pengenal. Nah, goto menu ini akan berjalan ketika kode barang yang dimasukkan tidak ada, maka nanti akan kembali ke awal atau input. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hilda Wulan. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan tentang input dan output dari pemrograman toko sembako. Di sini inputnya seperti biasa memasukkan kode admin, terus kode sembako yang akan dibeli dan jumlah beli. Di sini nggak terlihat ya, nanti kita bakal keborlannya untuk lebih jelas. Dan di sini ada outputnya juga. Nah, kalau output ini diambil dari input ini, jadi langsung dia akan langsung ke total bayarnya dan nanti bakal masuk ke uang bayar. Tinggal masukin lagi uang bayar yang berapa yang harus kita masukkan, uang kembali dan sisa sembako. Ya, lebih lanjutnya, untuk lebih lanjut kita bakal ke aplikasi C++ agar lebih terperinci. Nah, ini bentuk pemrogramannya, strukturnya. Nah, yang tadi ini ada if this yang jika berbelanja lebih dari 50.000 dia akan diskon sebesar 5%. Oke, kita jalankan, kita run. Ini bentuk inputnya. Input jika kita memasukkan nama DA, ya kita masuk nama DA. Nah, masukkan kode sembako. Misal kode sembakonya kita mau beli minyak, jumlah beli misal 8 pieces. Nah, ini bentuk outputnya. Ini adalah bentuk output dari yang tadi kita masukkan nama admin, kode sembako, sama jumlah yang mau berapa kita beli. Ini muncul di sini. Harganya, jumlah total harga. Nah, diskon di sini dia 9.200. Itu didapat dari total harga ini 184.000 dikali 5%. Nah, hasilnya segini. Total bayar ini diambil dari total harga dikurang sama diskon dengan hasil seperti ini. Nah, langsung kita masukkan uang bayar. Uang bayar itu misal kita masukin 180.000. Nah, segini. Ini ada uang kembalinya dan sisa. Di sini ada apakah ingin menginput lagi. Jika diketik ya, dia akan muncul lagi ke awal. Kalau misalnya jika tidak ingin menginput lagi, maka dia akan menghilang. Misal nih, dia akan menghilang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi atau dalam pengaplikasiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.